itu sudah dijelaskan kepada keluarga, dan oleh karena itu keluarga juga setuju untuk penggunaan alat berat. Tapi dari suara bulat mereka menyatakan sudah cukup Pak, sudah cukup karena sudah 3 hari, sekarang tolong itu segera dievakuasi menggunakan alat-alat berat. 7 orang yang ada di sektor A2 posisinya berada di lantai dasar. Dan itu posisinya di bawah himpitan balok besar. Tidak bisa dievakuasi kalau tidak struktur atas ini diangkat. Pencarian dan pertolongan korban. Jadi sebagaimana kita tahu, dalam beberapa hari ini telah dilakukan upaya untuk pencarian dan pertolongan korban yang dilakukan oleh Basarnas, oleh tim BNPB. Jadi pemerintah mengerahkan seluruh jajaran dari Basarnas, dari BNPB, dibantu oleh TNI dan juga oleh Polri, mendukung lembaga-lembaga yang ada di daerah di Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pencarian dan pertolongan korban. Dan pencarian dan pertolongan korban ini harus dilakukan secara hati-hati, ekstra hati-hati, karena harus sedapat mungkin korban ditemukan dalam keadaan selamat. Oleh karena itu, dengan penuh kehati-hatian, akhirnya beberapa korban sudah bisa diselamatkan, ditemukan dalam keadaan selamat. Sekarang di rumah sakit memang ada yang ditemukan sudah tiada, sudah meninggal. Nah, ini tadi barusan kita dipimpin oleh Pak Kepala BNPB berdialog lagi, karena setiap hari terus dilakukan komunikasi dengan keluarga para santri. Apakah sudah saatnya untuk dilakukan evakuasi dengan menggunakan bantuan alat-alat berat? Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Basarnas bahwa memang dengan bantuan peralatan yang maksimal yang kita miliki, baik itu peralatannya Basarnas, BNPB maupun bantuan dari berbagai pihak, tidak lagi ada tanda-tanda ditemukan kehidupan. Itu sudah dijelaskan kepada keluarga, dan oleh karena itu keluarga juga setuju untuk penggunaan alat berat. Toh penggunaan alat berat pun akan digunakan dengan sangat-sangat hati-hati. Jadi mohon doanya ya, semoga para korban masih ditemukan selamat. Kita terus berdoa untuk itu. Semoga juga keluarga korban diberi ketabahan, kesabaran, keikhlasan menghadapi musibah yang sangat memprihatinkan ini. Jadi saya kira itu pengantar dari saya persilahkan kepada Pak Kepala BNPB untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Menko, rekan-rekan media sekalian, sebagaimana kemarin kita sudah bertemu ya. Kemarin sudah kita sampaikan langkah-langkah. Alhamdulillah langkah-langkah yang kita rencanakan kemarin semuanya sesuai dengan rencana. Yang pertama, selesai kita memberikan keterangan kepada rekan-rekan media, kita berdialog kepada ahli waris atau keluarga yang terdampak. Akhirnya kemarin keluarga yang terdampak, mereka menyetujui untuk sehari kemarin atau sehari semalam kemarin dilakukan pencarian fokus oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Ya. Alhamdulillah kemarin kan kita ada 15 titik katanya. Masih ingat kan 15 titik, 8 itu hitam, 7 itu merah. Ternyata perkembangannya yang 7 merah itu berhasil diselamatkan 5. Sehingga yang 2 tadinya merah berarti jadi hitam. Ya. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada. 5 meninggal dunia. Nah 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara
terdata 59 orang. Di mana itu? Nah, kita tidak tahu. Karena dengan alat-alat yang canggih oleh Basarnas, itu dari 15 titik itu tadi kan ada 8 tambah 2 begitu. Tadi kita sudah berdialog sama keluarga. Kita sampaikan pada keluarga bahwa mudah-mudahan 59 itu tidak ada di situ. Tidak ada di reruntuhan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ada kasus kan, rekan-rekan media tahu, ada salah satu orang tua yang kehilangan anaknya, sudah nangis-nangis, sudah sedih, menganggap anaknya ada di situ, ternyata ada di tempat lain, dalam keadaan selamat. Nah, kita sampaikan mudah-mudahan, saya pribadi berdoa mudah-mudahan itu tidak 59, itu hanya yang dinyatakan hitam oleh Basarnas. Kita mudah-mudahan berdoa. Nah, langkah selanjutnya, karena dari mulai tadi malam setelah penemuan yang terakhir dalam kondisi selamat, itu kami rapat koordinasi tim gabungan menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan drone thermal ya, atau secara teknis nanti Pak Presiden menjelaskan, itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan ya. Kami masih memberi waktu kepada tim gabungan dari mulai kemarin sore sampai tadi pagi. Bahkan tadi malam itu disterilkan lokasi, tidak boleh ada yang mendekat supaya hening, supaya sunyi. Di tengah kehenian kesunyian itu mudah-mudahan ada kedengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda kehidupan. Tetapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu ya, dan ahlinya sudah didatangkan. Ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ, gabungan ya, ada dari TNI, Polri, dari ITS, dari teknik sipil, orang-orang yang punya pengalaman dalam melaksanakan evakuasi terhadap gudang yang runtuh yang di situ ada korban ya. Tentu saja kalau nggak ada korban gampang itu evakuasinya. Sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan masyarakat yang terdampak. Ada beberapa yang langsung sedih, tapi tidak ada satu keluarga pun yang meminta kami melanjutkan pencarian terhadap korban yang hidup. Ya, jadi mereka sudah memutuskan agar kami, aparat ini segera melakukan evakuasi terhadap korban secara menggunakan alat-alat berat. Ya, dan untuk memperkuat, kami membuat berita acara yang ditandatangan oleh wakil dari warga masyarakat yang ada keluarganya di situ. Ya, ini juga menjaga bahwa kami tidak bertindak sesuai keinginan sendiri. Kami sudah tawarkan kalau Bapak Ibu warga masyarakat yang keluarganya jadi korban, kalau meminta kami untuk mencari seperti kemarin secara manual satu-satu untuk mencari yang selamat, kami akan lakukan. Tapi dari suara bulat mereka menyatakan sudah cukup Pak, sudah cukup karena sudah 3 hari. Sekarang tolong itu segera dievakuasi menggunakan alat-alat berat. Dan apabila ada jenazah ditemukan segera dilakukan pengurusan sebagaimana mestinya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sehingga rekan-rekan media sekalian, sekarang itu tahap yang kita lakukan. Sampai kapan? Sampai bersih, sampai semua korban itu ditemukan. Dan kita sudah punya datanya. Sekali lagi, apakah 59 atau tidak, kami belum tahu. Ya, sekali lagi kami mudah-mudahan tidak sebanyak itu. Mungkin nanti rekan-rekan media menulis pun seperti itu. Jangan belum sudah disampaikan bahwa yang korban 59 orang. Ya, kita punya Tuhan, kita pasti percaya keajaiban. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mungkin itu ya yang ingin saya tambahkan dalam kesempatan ini. Dan kami kembalikan kepada Bapak Menko, barangkali dibuka pertanyaan dari rekan-rekan media.
mungkin kami siap menjawab. Oke, itu Bapak Menko. Dari Basarnas ada Terima tambahan? kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan justifikasi dulu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menko, Pak Kepala Badan, Pak Deputi. Jadi justifikasi kenapa metode search phase atau fase penyelamatan ini kita alihkan ke fase pengambilan reruntuhan adalah pertama seperti tadi disampaikan oleh Kabadan, sudah 3 kali kami melakukan reassessment. Reassessment yang pertama kami lakukan di pukul 23.30 sebelum kami karena kami berharap semua itu harus clear, tidak boleh ada satu orang pun yang di luar dari petugas yang melakukan scanning. Karena alat ini daya tangkapnya bisa sampai 50 meter radiusnya dari alat. Jadi kalau ada orang beraktivitas di situ akan tertangkap di dalam detektor dan ini akan membuat kita multitafsir menganggap bahwa ada yang hidup. Padahal itu orang lain yang ada di sekitar. Sehingga kami minta itu clear semua. Kemudian fase yang pertama nihil. Kita menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara manual, yaitu pendekatan dengan pemanggilan atau hailing method. Kita panggil, kita cari keliling. Kemudian setelah itu ini tim mundur, kita ganti dengan alat search cam. Dari semua titik, dari semua sektor kita search cam dengan menggunakan fleksibel yang dia memiliki jangkauan bisa sampai 5 meter, dia bisa masuk ke dalam celah-celah di antara reruntuhan. Hasil nihil keluarannya adalah video recording. Lalu kemudian peralatan yang kedua adalah wall scan Saver 400. Ini adalah peralatan yang ditempel di dinding, kemudian radius scanningnya itu 120 derajat dengan jangkauan terjauh sampai 20 meter. Dia bisa passing through tembok, bisa lewat menembus tembok. Indikator yang ditangkap adalah 2. Pertama, life sign, tanda-tanda kehidupan dari denyut nadi, kemudian dari panas tubuh dan juga dari pergerakan. Lalu kemudian yang kedua adalah jumlah yang bergerak. Kalau yang tanda kehidupan dalam bentuk signal, dalam bentuk grafik, tetapi kalau jumlah orang dalam bentuk coding warna. Kalau misalnya di dalam ada 5 saja memberikan gerakan halus dan dia tersebar, maka akan keluar 5 coding warna. Sehingga alat ini akan lebih spesifik, bisa memfilter berapa banyak gerakan yang ada di dalam. Karena pada saat kita scanning, sebelum alat ditangkap, kita berikan instruksi dengan penguat bahwa mereka kalau bisa bergerak, lakukan gerakan kecil agar kami bisa melakukan scanning. Itu kami beri instruksi. Jadi bukan kami pasif bawa alat diam-diam, tidak. Tapi kami kasih instruksi kepada orang yang di dalam, mudah-mudahan ada bisa memberikan respon balik dari scanning tersebut. Lalu kemudian peralatan ketiga adalah multi-search scanning. Peralatan ini bekerja dalam versi 2. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah seismic motion atau gerakan halus yang ada di solid surface atau di permukaan keras. Bisa dia ketuk seperti ini sudah bisa ditangkap alat itu dan nanti akan terlihat di monitor dia posisinya berapa jauh dari jarak dan vektor ataupun sudutnya itu berapa jauh dari alat sehingga kita bisa plotting di mapping di site sketch collapse building. Lalu kemudian ini fase cara kami melakukan scanning. Lalu kemudian fase kedua reassessment kami laksanakan di pukul 02.00 di tanggal 2 Oktober, artinya tadi dini hari. Hasil pencarian tetap nihil. Lalu kemudian kami menvalidasi kembali, berharap ada perubahan. Jam 7.00 tadi kami juga lakukan kembali scanning. Namun hasilnya nihil. Kami sudah laporkan hasil scanning ini ke Kepala Basarnas dan dari Kepala Basarnas sudah disounding dengan Kabadan. Kemudian dilakukanlah rapat konsolidasi tingkat pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dan berikutnya sudah disampaikan oleh Kepala Badan. Kurang lebih demikian yang kami sampaikan justifikasi kenapa dari rescue phase kemudian pindah ke crane phase. Bolehlah kita bisa sampaikan crane phase, fase craning. Jadi kita menggunakan crane, tidak menggunakan dozer. Satu-satu seperti tadi disampaikan oleh Kabadan, diangkat dulu puing-puing yang tidak terkoneksi. Setelah yang terkoneksi selesai, diambil blok-blok tapi yang kurang dari 5 ton. Kalau dia lebih dari 5 ton, maka akan dilakukan proses cutting. Setelah diangkat satu blok, maka akan di-assessment apakah ada target dalam pencarian di lokasi. Kalau tidak ada, dilanjut fase berikutnya, pengangkatan lagi. Setiap pengangkatan benda yang besar akan dilakukan scanning ulang untuk memastikan jangan sampai
ngangkat terus nggak ngecek. Tapi setiap kali ngangkat ada perubahan struktur, maka kita lakukan asesmen kembali apakah ada target yang dicari di dalam atau tidak sampai proses ini selesai. Dan kami sampaikan 7 orang yang ada di sektor A2 posisinya berada di lantai dasar. Dan itu posisinya di bawah himpitan balok besar. Tidak bisa dievakuasi kalau tidak struktur atas ini diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini segera berpindah? Karena apa? Fase dekomposif, pembusukan. Ya, busuk itu dari fase 1 kurang dari 12 jam. Kemudian fase kedua kurang dari 24 jam. Fase ketiga lebih dari 48 jam akan terjadi penyebaran hal yang dapat memberikan dampak itu, karena ini adalah unsur kimiawi dan biologis yang dikeluarkan oleh kita dari sini saja kadang-kadang sampai sama-sama kita tercium, dan itu bisa terabsorb lewat pernapasan, bahkan juga bisa melalui permukaan kulit karena kita di sini daerahnya cukup panas, temperatur tinggi, kita pasti basah. Demikian, terima kasih. Terima kasih, saya tambahkan ya sedikit. Jadi untuk yang tahap 2, ini timnya kami sudah siapkan sedemikian rupa. Insya Allah ini cukup ya. Yang pertama untuk personil yang punya keahlian khusus menggunakan pakaian khusus hazmat ya, itu ada 219 orang. Kemudian kamu siapkan juga antisipasi kantong jenazah. Ini ada 300 kantong jenazah ya. Jadi kami tidak mau ambil main-main. Jadi kalau perlu misalnya satu harus perlu 2 kantong ya kita siapkan, jangan sampai di lapangan kekurangan. Dump truck kita siapkan 30 dump truck ya, ini untuk ngangkut material, barang-barang korban dan sebagainya ya. Kemudian ambulan juga sudah siap 30 unit. Jadi begitu nanti ditemukan korban, jenazah langsung diangkut masukkan kantong mayat, langsung dibawa ke rumah sakit ya, nanti di DPI di rumah sakit. Jadi masyarakat tidak diperkenankan untuk melihat korban di sini ya, nanti di rumah sakit semuanya. Itu memang prosedurnya, SOP-nya. Kemudian alat berat juga ada 5 unit alat berat yang cocok untuk evakuasi gedung runtuh yang ada korban manusia ya. Jadi tadi sampaikan tidak ngawur, tidak pakai bulldozer hajar aja enggak. Tentu saja ini dievaluasi terus-menerus. Kami ada di sini sampai selesai. Bahkan tadi kami sampaikan juga ke masyarakat terdampak, apabila ada keluarga yang kesulitan, mungkin akan mengevakuasi keluarganya keluar Sidoarjo, ada kesulitan untuk pemakaman, kami akan membantu sepenuhnya ya. Dan kami membuka langsung dialog dengan mereka secara langsung, sehingga yakinlah rekan-rekan media sekalian, sampaikan bahwa pemerintah pusat, ini Bapak Menko datang, pemerintah provinsi, kabupaten kota, TNI Polri semua terlibat ya. Memang BNPB dalam keadaan bencana diamanatkan undang-undang sebagai koordinator ya, sebagai yang mengendalikan semuanya ya, kami akan laksanakan itu dengan sebaik-baik. Itu tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Ada? Silakan. Informasi aja Pak, apakah PNP sudah mulai, sudah berjalan atau tetap akan menunggu tanda selesai? Kegiatan sudah dimulai. Jadi begitu tadi Mulainya alatnya apa Pak? Alatnya mana? tadi kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Fraser, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau nggak ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya. Mungkin dilihat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya ya, dari begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara, langsung masuk. Karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya. Terima kasih Pak. Lagi Pak, soal posko ini ya. Jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ya ini kan poskonya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Ini kira-kira sekiranya kan sampai kapan ini yang pertama yang juga dikhawatirkan karena hawa panas dan lain sebagainya. Kalau melihat lokasi ini Pak, ini kan nah ini bagaimana Pak supaya lokasi kita ini kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas juga bisa dilakukan dan juga upaya yang juga saat ini sedang dilakukan seperti itu. Nah, kalau misalkan nantinya ada jenazah istilahnya dan kemudian dikhawatirkan komunikasi. Ya baik, nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas
itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan, mohon maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot. Supaya, ini ada yang sampaikan Pak Prijer tadi, tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi, itu sudah kosong, ya sudah kosong. Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah, terkait pelajarannya paham, bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah, masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di situ. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan, kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Akhirnya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Gitu, ya. Mas, satu lagi Pak Menko, ini kan terkait dengan korban yang saat ini selamat, ini kan juga ada rasa trauma seperti itu. Bagaimana Pak upaya penguatan supaya mereka nantinya juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa, dan juga bagi siswa-siswa yang saat ini juga masih mondok di sini gitu Pak, bagaimana supaya memastikan bahwa mereka bisa melakukan aktivitas seperti itu. Itu dari tadi. Untuk trauma selanjutnya bagaimana? Jadi kami akan tetap Kepala BNPB ya, Pak Kepala BNPB yang lead, dan kemudian akan merumuskan tindak lanjutnya. Jadi seandainya nanti perlu ada tindakan-tindakan atau dukungan yang signifikan dari kementerian lain, kami sudah punya mekanisme, yaitu kita punya mekanisme rapat tingkat menteri, seandainya itu diperlukan. Tetapi selama tidak ada keperluan yang sangat signifikan, itu bisa dihandle dengan komunikasi langsung. Misalnya dengan Kementerian Sosial, dengan Kementerian PU, atau kementerian-kementerian lain yang terkait. Oke. Mbak, ada lagi? Ya, silakan. Follow up dengan itu tadi, keberlanjutan di pesantren ini sendiri kan nanti berarti ini kan sekarang kegiatan belajar mengajarnya kan di pos ya. Ini ke depannya akan gimana? Ada apakah misalnya nanti begitu selesai akan lanjut lagi? Apakah pemerintah akan mereview misalnya pesantren ini ke depannya seperti apa? Dan juga kalau misalnya ini kan ada kelalaian ya Pak ya, sehingga ini terjadi. Apakah misalnya pemerintah melihat ini dari sisi tindakan hukumnya, pidananya seperti apa Pak? Dan juga ada kemungkinan langkah hukum nggak Pak? Yang jelas tadi malam saya sudah koordinasi dengan Pak Menko Infrastruktur, Pak AHY, untuk menindaklanjuti bagaimana ke depan hal-hal semacam ini tidak terulang lagi. Ya, tentu saja ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Nanti malam kebetulan kita juga ada pertemuan nasional untuk kaitannya dengan bencana. Ini akan juga menjadi bagian dari apa yang akan kita harus utamakan ya, kita bicarakan. Mengenai tindak lanjut proses pembelajaran, saya belum mendiskusikannya dengan Pak Menteri Agama. Nanti kami akan bicarakan dengan Pak Menteri Agama dan juga dengan Bu Gub bagaimana selama kan kemudian infrastruktur untuk pembelajaran kan tidak ada. Dan ini tentu saja harus dibicarakan bukan dari pihak pemerintah tapi juga dari pihak pesantren juga ya. Kami belum bisa mengupdate mengenai hal ini. Terima kasih. Untuk hukum ya, ini memang domainnya dari kepolisian ya. Tapi saya dapat informasi, tentu saja setiap kejadian ya, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,
itu sudah otomatis ya. Memang kita tahan, kita tahan dulu sampai dengan ini kondisi pulih dulu. Memang ada beberapa kemarin upaya udah memanggil orang tua, santri, kemudian mungkin pihak pesantren di Polda, di Polres. Nah, itu yang informasi, walaupun secara koordinasi karena itu memang wewenang aparat penegak hukum, ya kita sampaikan mungkin agak ditahan dulu sampai dengan kegiatan evakuasi ini selesai dulu. Ya, tapi artinya tetap semuanya ada konsekuensi hukum karena kita tinggal di negara hukum. Ya, oke. Oke. Makasih. Dari pertemuan tadi Pak, apakah ada indikasi apa penyebab sampai bisa terjadi ini Pak? Apakah ada kesalahan dari bangunan Pak atau memang bangunannya tidak kurang? Dari kami karena sudah menangani tanggap darurat ya bencana, kami tidak mendalami penyebabnya dulu. Dan tadi dari orang tua semua santri juga belum ada yang menanyakan kenapa ini terjadi. Semuanya masih fokus bagaimana anak saya, ponakan saya untuk bisa selamat, gimana dicarinya, itu masih situ. Jadi kami belum bisa menjawab itu. Tentu saja tadi kan Pak Menko juga sudah menyampaikan dengan Kemenko Infrastruktur ini pasti akan terus didalami gimana penyebabnya gitu. Kita tidak bisa terus memvonis dengan mata telanjang, nanti salah kan, ilmu kita nggak di situ gitu ya. Nanti silakan tanya kepada ahli ya. Tadi kan sebelum mulai rapat koordinasi sudah ada pernyataan yang ada di orang tua Pak harus melihat Jelas ya, itu pasti nanti, makanya tadi saya katakan setiap terjadinya bencana apalagi sampai korban begini ya, tentu saja yang harus dilakukan nanti begitu ketemu langsung dilakukan tindakan penyelamatan dulu. Walaupun sudah menjadi jenazah kan langsung dimasukkan pada kantong, langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Siti Hajar. Nanti di situ dilakukan identifikasi oleh DPI. Nah makanya tadi juga disampaikan, di sini kan belum ada yang bukan merupakan anak, gitu ya. Bukan merupakan anak, misalnya ponakan apa. Nah itu juga menjadi pokok perhatian, karena kan di NI biasanya juga ahlinya bilang yang langsung orang tua dan sebagainya. Itu yang menjadi pokok perhatian setelah ini, ya. Setelah ini. Ya. Jadi ini memang tahap kita mencari korban yang di dalam reruntuhan. Ada kajian untuk melaksanakannya Mahkamah Kajian yang bangunan yang sebelahnya. Kan dekat, jadi takut yang Kita belum. Nggak ada. Ya memang kalau secara itu kan kita pakai mata telanjang ya. Kita mata telanjang memang kan audit udah nempel begitu, makanya itu untuk supaya tidak berakibat yang lain itu sementara dikosongkan. Ya kita masih fokus ke jenazah ini, pencarian, Pertolongan. Belum melakukan audit. Pak, lagi ini kan dalam fase brain ini ya, akan dilakukan evaluasi. Itu evaluasinya akan seperti apa? Apakah setiap ngangkat satu itu akan dievaluasi berupa setting atau apa? Lalu apakah malam juga akan ada pekerjaan karena berkaitan dengan pencahayaan? Baik, terima kasih. Mohon izin tadi. Scanning seperti disampaikan tadi, assessment ya, bukan scanning, tapi assessment. Kita hanya menggunakan look, listen, and feel. Ya, lihat tadi kita menggunakan alat deteksi karena kita ingin proses ini juga lebih cepat karena sebagaimana harapan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi bukan kita mengulur-ulur waktu karena dampak yang dituju tadi yang dibawa yang sudah pasti ini tidak butuh waktu segera juga untuk segera dipindahkan, dan ini juga tentu seperti tadi ada kekhawatiran dengan lingkungan sehingga proses ini hanya dilakukan dengan rapid assessment ya, atau penilaian atau kajian cepat, dilihat tidak ada potensial victim ataupun body dan sebagainya, dilanjutkan lagi. Dan untuk malam kami akan pertimbangkan untuk tidak dilakukan. Kenapa? Karena satu, pencahayaan, yang kedua visibility kita terbatas, dan yang ketiga dari faktor walaupun tadi sudah ada 290-an orang, tetap unsur fatigue itu juga kita perhatikan. Sehingga nanti unsur keselamatan, walaupun ini prosesnya adalah memindahkan puing, tetap proses keselamatan, terutama operator yang bekerja di lapangan, operator crane, maupun orang yang berada sebagai safety warders, ataupun yang memastikan area clear dari sektor yang sedang dilaksanakan pekerjaan. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.